Bab 022. Suara lenguhan yang terdengar tak membuat kedua insan yang memadu bibir berhenti memanggut. Tanpa rasa canggung, Haikal justru semakin memperdalam ciuman bibirnya hingga membuat Aura kehabisan napas. Sudah mas," katanya sambil mendorong dada Haikal agar menjauh. Haikal hanya terkekeh, jemarinya mengusap area bibir sang istri yang basah. "Pak, belok ke hotel depan," titah Haikal. "Baik tuan." Pak supir hanya bisa menurut, dia tahu apa yang akan dilakukan majikannya. Sedangkan Aura mendelikkan matanya pada sang suami yang tersenyum menyeringai. "Kamu gak akan tahu rasanya menahan selama 3 bulan sayang," ucapnya dengan wajah memelas. Aura hanya memutar kedua bola matanya sambil geleng kepala, suaminya ini memang luar biasa. 129. "Mas, jadi pulang makan siang tidak?" Hani mengirim pesan sejak 15 menit yang lalu namun belum ada balasan, bahkan pesan yang dia kirim masih centang 1. Sejak tadi Hani duduk di sofa menunggu kabar Benny sang suami, hingga suara bel berbunyi mengalihkan perhatian Hani. Wanita yang sedang berbadan 2 itu berdiri melangkah menuju pintu, tidak biasanya Benny pulang menekan bel. Dari layar monitor Hani melihat sosok wanita parubaya yang ia kenal, tiba-tiba tubuhnya menegang dengan wajah yang pucat. "Nyonya Maryam," lirihnya dengan wajah muram. Hani hanya bisa berdiri di balik pintu tanpa berani membukanya, meskipun bel pintu terus berbunyi. Di balik pintu Maryam tampak kesal, "Wanita sialan. Buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." Maryam bicara di depan monitor sehingga Hani bisa melihatnya, meskipun tak bisa mendengar apa yang Maryam katakan, tapi dari ekspresi wajah Maryam yang tampak marah Hani bisa melihatnya. Hani memilih pergi, masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Sungguh dia tidak berani menemui wanita yang begitu membencinya itu. Entah karena apa, Hani hanya bisa menangis terseduh-seduh. Karena kesal tak mendapatkan jawaban maupun dibukakan pintu, Maryam yang benar-benar geram ingin meninggalkan apartemen Benny. Namun saat akan terbalik Benny justru muncul dari pintu lift dengan membawa buket bunga di tangannya. "Bagus. Kamu sudah berani membangkang," hardik Maryam dengan tatapan kemarahan. Benny menunjukkan wajah santai seolah tak terpengaruh dengan kemarahan ibunya. "Ceraikan wanita itu, jika tidak." "Jika tidak apa?" potong Benny dengan suara dinginnya. Maryam mengepalkan kedua tangannya geram, wajahnya memerah menahan amarah. "Benny, buka mata kamu. Dia tidak pantas untukmu, dia hanya wanita rendahan." "Cukup. Wanita yang kau sebut rendahan itu adalah istriku. Istri yang sedang mengandung darah dagingku." "Apa?" Maryam yang mendengar ucapan Benny terkejut. 130. Benny meminum air dalam gelas hingga tandas, wajah pria itu masih tegang dengan napas yang memburu. Baru saja ibunya membuatnya naik darah. Benny yang tak rela istrinya dihina dan direndahkan benar-benar murka. Mengusap wajahnya kasar, Benny mencoba menormalkan kembali dirinya saat mendengar sebuah pintu terbuka. "Mas." Suara serak itu membuat Benny menoleh. Terlihat jelas wajah tertekan dan pucat istrinya. Hani berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan saling meremat, meskipun di dalam kamar tapi telinganya masih mendengar anak dan ibu itu berdebat. Hani menatap sendu, sedangkan Benny berjalan mendekat. "Maaf." Satu kata yang membuat tangis Hani langsung pecah. Benny menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Pria itu memeluk erat dan mendaratkan kecupan di pucuk kepala bertubi-tubi. "Maaf,
Karena aku. SSSTT. Bukan salahmu, potong Benny sambil memeluk erat tubuh istrinya yang bergetar. Aku suamimu, sudah sepantasnya aku membelarmu, dan seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Ucap Benny dengan masih memeluk tubuh Hani erat. Mas. Ah. Aura tampak kepayahan menerima serangan dari Haikal yang benar-benar membuat seluruh tubuhnya tak berdaya. Haikal lebih dulu membuka matanya, pria itu tersenyum melihat wajah istrinya yang masih terlelap. Lihatlah betapa cantiknya sang istri saat terlelap seperti ini. Haikal benar-benar merasa beruntung memilikinya. Sehat-sehat sayang, mama papa menunggumu, katanya sambil mengusap perut buncit sang istri. Hal yang paling ia nanti-nantikan yaitu kehadiran sang buah hati ke dunia. Tidak ada yang paling membahagiakan selain memiliki keluarga yang utuh dan lengkap. Kap. Sebuah kecupan mendarat di pipi Aura, wanita itu tak merespon saking lelapnya. Capek banget ya, gumamnya sambil tersenyum kecil. Haikal memilih turun dari ranjang, sofa di sudut ruangan menjadi tempatnya duduk sambil mengurus pekerjaan. Menjadi pemimpin perusahaan memang tak mudah, dan tak seenak seperti kebanyakan orang lihat. Sibuk mengurus semua bisnis membuat waktunya berkurang untuk keluarga, namun sebisa mungkin Haikal meluangkan waktu untuk sang istri, apalagi sekarang dalam keadaan hamil. 1 jam 2 jam sudah Haikal duduk dengan benda pintar di tangannya, dan saat mendengar lenguhan kecil istrinya barulah pandangannya teralihkan. Melihat pergerakan di atas ranjang, Haikal menyudahi pekerjanya, ia taruh benda pintar itu dan berjalan mendekati ranjang. Di mana Aura mulai membuka matanya. Kap. 132. Sudah bangun. Haikal lebih dulu mendaratkan kecupan di bibir sang istri dengan senyumnya yang menawan. Membuat wanita yang baru membuka matanya itu tersenyum. Aku lapar mas. Katanya dengan suara serak. Haikal terkekeh mendengar ucapan sang istri, baru membuka mata Aura sudah bilang lapar. Ayo bangun kalau begitu, sebentar lagi makanan datang, katanya sambil membantu Aura bangun. Dengan penuh perhatian Haikal juga membantu sang istri untuk ke kamar mandi, hanya sekedar mencuci wajah dan menuntaskan hajat. Tidak pakai baju? Tanya Haikal saat melihat Aura justru duduk di sofa dan tubuhnya masih berbalut selimut. Kepala Aura menggeleng, aku nggak mau pakai baju. Katanya dengan nada manja. Haikal menyunggingkan senyum, ia sudah paham jika sang nyonya mengeluarkan nada manja seperti ini. Tapi ia sangat menyukainya. Bunyi bel membuat Haikal menuju pintu, makanan yang ia pesan datang. Tidak perlu masuk, biar saya yang membawanya. Terima kasih. Ucap Haikal yang mengambil alih troli makanan itu dari pelayan pria yang mengantar. Jangan harap Haikal akan mengizinkan tubuh wanitanya dilihat pria lain. La tidak akan biarkan itu. Wow, banyak sekali mas. Seru Aura saat melihat banyaknya makanan yang datang. Semua makanan kesukaan kamu, dan buat khusus untuk ibu hamil, jadi rasanya mungkin sedikit berbeda. Ungkap Haikal. Meskipun begitu Aura tetap tersenyum senang, ia tahu suaminya melakukan semua itu demi kebaikan bayi dan dirinya. Terima kasih sayang, ucapnya sambil mencium pipi Haikal yang sudah duduk di sebelahnya. Sore itu Hani yang sedang suntuk memilih untuk keluar apartemen. Selain suntuk Hani juga ada yang dicari di minimarket yang tergabung dengan gedung apartemen ini. Hani keluar dari lift saat sudah sampai di lobi. Langkah kakinya menuju minimarket yang ada di samping apartemen.
Tapi tiba-tiba Hani menghentikan langkahnya saat melihat seseorang berdiri di depannya dengan tatapan tajam. Hanya dengan ditatap tajam seperti itu tubuh Hani sudah gemetar. Hani bisa saja melawan tapi Hani mengingat ada janin di dalam tubuhnya yang harus ia lindungi. Nyonya Maryam. Lirihnya dengan suara terbata. Hani mengingat bagaimana Maryam dan Benny berseteru tadi siang, dan sore ini tanpa Hani sangka ternyata Maryam. 133. Masih ada di sekitar apartemen. Padahal saat Benny keluar pria itu sudah pesan dengan security, foto wanita yang dia berikan tidak diizinkan untuk masuk. Tapi bukan Maryam jika tak memiliki ide. Ternyata wanita itu memang menunggu momen seperti ini, di mana Hani sendiri yang muncul di depannya. Hai wanita murahan. Dek. Dada Hani mencolos mendengar sapaan ibu mertuanya itu, meskipun ia tak direstui. Tapi tetap saja hatinya sakit mendengar sapaan itu. Kamu memang murahan. Karena kamu masih berani muncul di depan Benny. 134. Dert. Benny menatap layar ponselnya yang tertera nomor baru. Halo. Maaf, apakah ini suami dari Nyonya Hani? Iya saya, ini dengan siapa? Benny langsung berdiri dari tempat duduknya dengan wajah panik. Saya dari rumah sakit Husada, istri Anda. Kenapa dengan istri saya? Benny langsung panik. Lebih baik Anda segera ke rumah sakit, istri Anda mengalami pendarahan dan harus segera mendapat tindakan. Tanpa menunggu lama, Benny langsung keluar dari ruangan. Pria itu tak peduli dengan pekerjaan atau pamit dengan bosnya. Di dalam pikirannya hanya Hani. Tidak, mereka pasti baik-baik saja. Di dalam list Benny tampak gelisah, namun bibirnya terus bergumam mendoakan sang istri dan calon bayinya. Dengan tergesa-gesa Benny masuk ke dalam mobil, mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi namun masih dalam batas aman. Hingga tak sampai 30 menit mobil Benny sampai di parkiran rumah sakit. Suster, di mana istri saya? Tanyanya pada resepsionis. Maaf Pak, istri Anda namanya siapa? Benny mengusap wajahnya kasar. Hani, baru saja masuk dalam keadaan hamil. Petugas wanita itu langsung mencari nama yang diberikan. Atas nama Nyonya Hani sedang berada di ruang UGD. Bapak naik ke lantai 2. Terima kasih. Benny langsung berlari masuk ke dalam lift saat pintu lift terbuka. Tak menunggu lama ia sampai di lantai 2 dan mencari ruangan UGD. Hani. Gumam Benny dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sus, saya suami Hani. Benny berdiri di depan suster yang akan masuk ke ruangan UGD. Tuan, tolong tanda tangan berkas untuk menyetujui tindakan operasi. Dek. Tubuh Benny mematung, kedua kakinya terasa lemas tanpa tulang. Dengan tangan bergetar Benny melakukan apa yang diminta. 135. Suster, tolong selamatkan istri saya. Ucap Benny memohon dengan sungguh-sungguh. Kami akan melakukan yang terbaik, Anda bantu doa agar semua berjalan dengan baik. Benny pun hanya bisa pasrah dalam keadaan kacau. Wajahnya terlihat putus asa dengan kedua mata yang memerah. Di dalam sana istrinya sedang tidak baik-baik saja, tentu saja hatinya merasa risau. Benny hanya bisa menunggu dan menunggu, pria itu mondar-mandir dengan penampilan kusut. Hampir 2 jam dirinya menunggu dan saat akan duduk pintu besar yang sejak tadi ia perhatikan terbuka, suster keluar dengan wajah tertutup masker. Suster, bagaimana keadaan istri saya? Benny tampak begitu khawatir, suaranya terdengar gemetar.
Istri Anda masih dalam keadaan kritis, tapi maaf bayi Anda tidak bisa diselamatkan. Benny mematung, tubuhnya limbung namun sekuat tenaga ia tahan agar tidak jatuh. Buah hati yang ia nanti-nantikan tak bisa bertahan. Suster, selamatkan istri saya. Benny kembali suara saat pintu akan kembali tertutup. Kami akan melakukan yang terbaik, suster meninggalkan Benny yang tampak terpukul. Tubuhnya luruh di atas kursi dengan punggung yang bergetar hebat, pria itu menangis terisak dalam kesunyian. Telah gagal menjaga bayi dan istrinya. Dan sekarang ia kehilangan. Suara angin yang berhembus kencang dan langit yang tampak mendung, seolah menyambut kesedihan yang Benny alami. Pria itu duduk di sisi gundukan tanah yang masih basah, menaruh bunga segar sebagai lambang berperginya seseorang. Nak, tunggu papa dan mama di sana, kau akan menjadi tempat yang kami rindukan. Benny mengusap nisan yang tersemat sebuah nama untuk bayinya, pria itu menatap pusara dengan kedua sudut mata yang basah. Hingga langit tampak semakin gelap, tetesan air langit pun mulai berjatuhan. Benny menyematkan sebuah doa untuk buah hatinya, sebelum benar-benar meninggalkan tempat peristirahatan terakhir buah hatinya. Hujan membasahi kota sore itu, seperti menyambut kesedihan yang dialami Benny. Sampainya di rumah sakit ia masih dihadapkan dengan keadaan sang istri belum sadarkan diri dan masih mendapatkannya perawatan intensif mengingat kondisi Hani yang masih belum stabil. Benny seperti kehilangan pijakan. Di saat hatinya hancur tak ada siapapun yang berada di sisinya. Kedua orang tuanya pun tidak mungkin, Benny juga tak memberi kabar tentang apa yang terjadi. Di rumah Benny, Marian tampak duduk dengan tatapan kosong. Makanan yang sejak tadi berada di atas piringnya hanya ia aduk-aduk tanpa berniat untuk memakannya membuat Wiguna memperhatikan. 136. Kenapa nggak dimakan mah dua? Suara Wiguna membuat Maryam tersadar, wanita itu menatap piring dan suaminya bergantian. Mama ngak selera apa? Ucapnya, lalu mengambil gelas dan minum. Wiguna tampak mengangguk, pria itu kembali makan dalam diam. Namun setelah selesai ucapan Wiguna membuat Maryam terdiam membisu. Tadi siang Benny bilang mama ke apartemennya. Ada urusan apa? Maryam tampak diam dengan mulut tertutup rapat, pandangannya lurus menatap suaminya. Mah. Karena tidak mendapatkan jawaban Wiguna kembali memanggil. Maryam tersadar dengan wajah kaku wanita itu menjawab. Ngak ngapa-ngapain, cuma memberi peringatan untuk wanita murahan itu. Maryam tampak kesal di akhir kalimat. Wiguna menaikkan alisnya sebelah, sudahlah mah, jika Benny bahagia dengan istrinya itu sudah pilihannya, kita tidak bisa mengatur hidup yang akan Benny jalani. Tutur Wiguna lebih bijak. Maryam memicingkan matanya, mama ngak sudi punya menantu wanita seperti dia. Mama yakin dia hanya ingin mengambil keuntungan untuk kehidupannya yang miskin itu. Ucap Maryam tampak menggebu. Dia tidak rela jika Benny anak satu-satunya menikahi wanita miskin seperti Hani, yang tidak jelas bebeit dan bobotnya. Memangnya mama bisa menjamin kebahagiaan Benny meskipun dia memilih wanita pilihan mama. Setahu papa selama ini Benny tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kefrustasiannya dan melampiaskannya dengan bekerja. Bahkan dia memilih bekerja dengan orang lain daripada di perusahaan sendiri. Maryam ingin membuka suara namun Wiguna lebih dulu bersuara. Jangan sampai mama menyesal setelah kehilangan Benny, karena keegoisan mama. Wiguna memilit meninggalkan Maryam dengan segala pemikirannya. Ben, bagaimana keadaan Hani? Aura tampak terlihat khawatir. Wanita yang juga hamil itu menunjukkan wajah khawatir setelah mendengar kabar dari suaminya. Masih belum sadar nyonya. Lirih Benny dengan suara serak.
Haikal menepuk bahu asistennya, menunjukkan rasa prihatin dan pedulinya. Saat mendengar jika Hani mengalami pendarahan, Aura tidak bisa diam dan merengek untuk pergi ke rumah sakit. Dan disinilah mereka berada, Haikal menuruti kemauan sang istri. Istrimu kuat, dia pasti baik-baik saja. Ucap Haikal memberi semangat. Terima kasih Tuan. Benny menatap Haikal dengan tatapan sendu. Sedangkan Aura tampak terlihat sedih, ia turut prihatin dengan keadaan Hani yang dari awal sudah ia anggap sebagai kerabat. 137. Tuan, saya bisa minta tolong. Ucap Benny dengan tatapan memohon. Katakan, saya akan membantu sebisa saya. Haikal tampak serius. Benny mengusap wajahnya kasar. Tuan, bagaimana jika kejadian ini ada hubungannya dengan ibu saya, dan saya tidak rela kehilangan bayi dan melihat istri saya terbaring tak berdaya. Ucap Benny dengan tatapan penuh kesedihan. Haikal tampak dianem, pria itu menatap istrinya yang juga sedang menatapnya. Pertanyaan Benny membuat Haikal tampak berpikir. 138. Benny tampak menatap wajah pucat Hani yang masih memejamkan matanya, hanya melihat saja mampu membuat hati Benny serasa diremas-remas. Setetes air mata jatuh membuat Benny mengusap pipinya, tangannya masih setia menggenggam tangan Hani yang dingin. Sayang, please bangun. Lirihnya nyaris terisak. Benny seperti kehilangan separuh jiwanya. Meskipun Hani sudah dipindahkan ke dalam ruang perawatan, tapi nyatanya tak membuat Benny bisa lega. Keadaan kritis sudah dilewati, hanya saja kondisi Hani yang belum stabil membuat Benny masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Kamu tahu, rasanya aku ingin menghukum diriku sendiri. Aku telah gagal menjaga anak kita dan kamu, janji yang pernah aku katakan nyatanya tidak bisa aku tempati. Aku gagal menjaga kalian dari ibuku sendiri. Benny berkata dengan suara bergetar, wajahnya sudah basah air mata. Titik terendah yang ia alami melihat orang yang dia cintai menderita dan belum bahagia meskipun berada di sisinya. Jangan hukum aku dengan cara seperti ini, hukum aku dengan caramu sendiri, jadi kamu harus bangun agar bisa menghukumku, lirihnya lagi. Sudah 1 minggu, Hani belum juga membuka matanya, selama itu pula Benny tak beranjak dari sisi sang istri kecuali untuk keperluan pribadi. Kondisi Hani yang menasih terus dipantau, entah terlalu nyaman untuk terus tidur, atau memang terlalu lelah menghadapi hidupnya yang selalu dalam kesedihan. Benny bekerja dari rumah sakit, pria itu tidak melakukan kewajibannya sebagai asisten. Benny tetap mengirim email pekerjaan untuk Haikal, meskipun sedikit sulit namun inilah yang bisa Benny lakukan, dia tidak akan meninggalkan Hani, lebih baik dirinya yang sedikit mengalami kesulitan. Benny duduk di sofa dengan laptop menyala di depannya, hingga perharinya teralihkan saat pintu ruangan dibuka dan muncul sosok pria yang menyerupai Benny namun dengan generasi yang berbeda. Papa. Benny berdiri dari duduknya. Pria itu menutup laptopnya sebelum mendekat dan menyambut kedatangan Wiguna. Bagaimana keadaan Hani? Tanya Wiguna menatap Hani yang berbaring di ranjang. Masih belum sadar Pak, ada kegetiran saat menjawab, dadanya pun dipenuhi rasa sesak. Wiguna menatap Hani yang terbaring, lalu menatap Benny dan kembali bicara. Ben, Papa ikut prihatin dengan apa yang terjadi dengan istrimu. Ucap Wiguna tulus. Papa juga tidak bisa mengendalikan ibumu yang egois, maafkan Papa Ben. Wiguna menatap putranya dengan tatapan menyesal. Benny hanya bisa membuang wajah dengan rasa sesak yang ada. Apa Papa pernah merasakan rasanya kehilangan? Benny menatap papanya dengan kedua mata memerah. Sakit Pak, di saat kita menantikannya hadir, tapi justru sebaliknya, dia pergi sebelum sempat melihat dunia.
Dan bagaimana aku bisa memaafkan diriku? Aku telah gagal menjaga mereka, Pak. Aku gagal. Benny meluapkan semua rasa yang menyesakkan dada. Pria itu bicara dengan suara bergetar, bahkan air matanya tak bisa dibendung lagi. 139. Papa ngerti, Ben. Papa juga gagal dalam membimbing mamamu. Maafkan Papa, Ben. Wiguna menatap putranya dengan rasa bersalah. Apalagi melihat keadaan Benny yang sangat terpukul membuat Wiguna tak kuasa menahan lelehan air mata. Wiguna mengusap ujung matanya yang basah. Pria itu menepuk pundak Benny. Raih kebahagiaanmu, nak. Berikan kehidupan yang terbaik untuk istri dan anakmu kelak. Ucap Wiguna dan setelahnya pergi dengan perasaan yang sesak. Tanpa mereka sadari, Maryam berdiri di balik pintu dengan rasa bersalah yang besar. Tak disangka perbuatannya membuat hidup putranya begitu hancur. Maryam yang selama seminggu tidak bisa tidur nyenyak makan enak pun hanya bisa dihantui rasa bersalah. Wanita itu hidup dalam kejaran rasa bersalah dengan Hani. Berapa yang kamu mau? Setelah itu jauhi anakku. Ucap Maryam dengan nada penuh penekanan. Hani yang menunduk hanya bisa meremas kedua tangannya. Wanita itu tidak tahu ingin mengatakan apa. Baginya ia tak memiliki apapun untuk menyangga ucapan ibu mertuanya ini. Berapa? Berapa yang kamu mau, Jalang? Ak. Bro. Maryam yang kesal pun mendorong dada Hani sampai membuat wanita hamil itu jatuh terjerembab, dan Maryam pun melihat lelehan darah yang mengalir dari pangkal paha Hani. Wanita itu panik dan memilih pergi. Tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Hani. Pah. Maryam menyentuh lengan Wiguna saat pria itu hendak pergi. Mama di sini? Tanya Wiguna agak terkejut. Maryam tak menjawab melainkan menatap ke dalam dan kembali pada suaminya. Gimana keadaan Ben, Pah? Tanyanya khawatir. Wiguna menaikkan satu alisnya. Ben kurang baik, apalagi Hani. Kenapa kamu justru menanyakan Ben, bukan Hani yang sudah kamu buat keguguran? Ucap Wiguna pelan namun cukup membuat Maryam menunduk. Aku pikir mama juga seorang wanita, yang bisa merasakan bagaimana menjadi Hani saat ini. Pah, Maryam hendak mengambil tangan Wiguna tapi pria itu lebih dulu menghindar. Minta maaflah sebelum terlambat, Mah. Benny punya hati, tapi sudah mama patahkan sendiri. Wiguna memilih pergi. Pria itu meninggalkan Maryam dengan segala penyesalannya.